Selamat siang, perkenalkan nama saya Zefal Kristus Raid. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Pemikiran Ekonomi kelas C. Baik, saya akan menjawab berbagai pertanyaan mengenai sosialisme. Yang pertama, apa arti sosialisme? Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial atas ekuitas. Ada banyak varian sosialisme dan tidak ada definisi tunggal yang merangkum semuanya. Dengan kepemilikan sosial menjadi elemen umum yang dimiliki berbagai variannya. Sosialis merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme. Sejak awal dikembangkannya ajaran liberalisme atau kapitalisme telah mengundang berbagai reaksi yang kritis dari berbagai pihak. Reaksi tidak hanya dalam bentuk perdebatan secara teoritis, melainkan juga dalam bentuk gerakan politik. Di bawah panji-panji kapitalisme, tahapan awal di Eropa, golongan borjuis mulai menguasai negara. Oleh kaum borjuis, negara dijadikan sebagai kekuatan dan alat pemaksa untuk mengatur organisasi ekonomi politik dan kemasyarakatan guna memenuhi berbagai kepentingan mereka. Tentu tidak semua orang senang dengan apa yang dilakukan oleh kaum borjuis di atas. Mereka tidak senang ini, kemudian berusaha melakukan balas dendam. Di banyak pabrik, para pekerja mengamuk dan melakukan pengerusakan terhadap pabrik dan mesin-mesin. Mereka melampiaskan rasa tidak senang mereka karena ditindas oleh kaum borjuis yang hanya mementingkan diri mereka saja dan tidak peduli dengan nasib kaum proletar. Sebagai wujud dari reaksi liberalisme, maka muncul pemikiran-pemikiran baru yang disebut sosialisme. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik pada saat itu. Tapi di lain pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Semakin menyebar ide sistem industri kapitalis ini, maka reaksi dalam bentuk pemikiran-pemikiran sosialis pun makin meningkat. Yang terakhir, apakah setelah diterapkannya sistem sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial? Tentu saja, walaupun sistem sosialis diterapkan, tetap saja ada kesenjangan sosial yang terjadi. Kesenjangan sosial tidak akan pernah dibuat menjadi nol karena pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Contohnya, melemahkan bahkan mematikan inisiatif dan kreativitas individu. Sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat, dan masyarakat tidak memiliki kebebasan di dalam memiliki sumber-sumber daya yang ada. Kepemilikan dalam sistem ekonomi sosialis atas harta dan kekayaan berada pada negara, dan kepemilikan harta benda ditentukan oleh negara. Dan dilihat pada sistem ekonomi kapitalis, kepemilikannya dianggap merupakan hak milik individu yang mutlak karena bebas untuk memanfaatkan kegiatan individu.